Oke, baik. Kita mulai untuk sesi FGD pada siang hari ini, Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati Bapak Heri, Bapak Hendi, dan Bapak Adi sebagai narasumber, dan Ibu Lili sebagai moderator kita dalam FGD siang hari ini. Selamat siang, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Pendidikan, Berkah Dalam, Damai Kristus berserta kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Kami mengucapkan selamat datang di kampus virtual ini dalam kegiatan FGD pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Eunike Meilinda Wijaya, bisa dipanggil Nike. Waktu sudah menunjukkan pukul 14.37 untuk mengawali siang pada hari ini, kegiatan hari ini, kami mengajak untuk terlebih dahulu berdoa. Mohon kesediaannya bagi Bapak Ibu yang akan memimpin doa. Saya persilahkan siapa yang mau memimpin doa pada ruang virtual ini, atau saya tunjuk. Ada yang bersedia? Oke, jika tidak ada, izinkan saya untuk menunjuk salah satu di dalam peserta di ruang virtual ini untuk mohon Bapak Anso dari SMP Katolik Santo Domenico Savio. Mohon untuk open mic untuk memimpin kita dalam doa untuk kegiatan siang ini. Dipersilahkan Bapak, bisa open mic. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera Bapak. Bapak Ibu, kepala sekolah yang saya hormati, sebelum kita memulaikan akan pertemuan kita pada sore hari ini, mari kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Baik, syukur limpah banyak terima kasih kami haturkan kepadamu, karena betapa besar cinta, anugerah, dan kasih sayang yang Engkau boleh nyatakan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Bapa yang Maha Baik, pada saat ini kami akan mengadakan pertemuan untuk membicarakan materi yang akan dikembangkan di dalam persekolahan kami masing-masing. Kami mohon kepadamu ya Bapa, kiranya Engkau mau memberikan roh kebijaksanaan kepada kami semua, teristimewa kepada fasilitator, moderator, untuk dapat memberikan materi itu kepada kami, dan kami boleh dapat menerimanya dengan baik. Dan itu nantinya akan kami terapkan di dalam persekolahan kami ini untuk kemajuan daripada setiap satuan pendidikan di sekolah kami masing-masing. Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Baik, semoga kebijaksanaan-Mu selalu ada dan nyata di tengah-tengah pertemuan kami pada sore hari ini. Dan seluruh keberadaan kehidupan serta penyelenggaraan pertemuan kami pada sore hari ini, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Biarlah Engkau yang beracara di dalam pertemuan kami ini, agar semuanya boleh terselesaikan hanya oleh kasih dan kemurahan yang berasal daripada Engkau sendiri. Terima kasih Bapa di surga, semoga Engkau dapat menyucikan kami, mengampuni salah dan dosa yang kami telah perbuat melawan cinta kasih-Mu, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik pikiran, perkataan maupun perbuatan. Doa dan permohonan ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup ini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Anso. Oke, baik. Kita akan mengikuti dan menyanyikan dalam hati
lagu Indonesia Raya yang akan diputar oleh panitia pelaksana. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bersikap duduk tenang dan tegap untuk mengikuti lagu Indonesia Raya yang akan kami putarkan. Oke, baik. Terima kasih kepada panitia. Kami mengingatkan kepada yang terhormat Bapak Ibu sekalian untuk mengisi link daftar hadir presensi di dalam kolom chat. Silahkan Bapak Ibu bisa mengisikan terlebih dahulu. Oke, baik. Sambil berpresentasi, mengisi presensi, mari kita menyalurkan semangat kita dalam ruang virtual ini untuk yel-yel, luber. Silahkan open mic dan open video, kita yel-yel bersama supaya semangat kita semangat semuanya. Silahkan open mic, kami tunggu. Atau admin bisa bantu saya untuk membuka mic-nya semua. Oke. Karena pencipta lagu lubernya ada di sini, mohon Pak Adi memimpin kita dalam yel-yel luber. Oke, harus semangat semuanya. Oke, mari Bapak Ibu, kanan, kiri, depan, lingkaran. Oke, asik. Yang membuat gerakan yang ada di situ. Luber. Literasi unggul berkarakter. Yes. Ya, mungkin kita tidak bisa barengan, tetapi karena delay kita di ruang Zoom, tidak apa-apa. Saya tidak akan jeda ya. Diulangi sekali lagi. 3, 2, 1, go and 1 and go. Luber. Literasi unggul berkarakter. Yes. Oke, tepuk tangan buat kita semua, semangat semuanya. Terima kasih Pak Adi. Oke, untuk mempercepat waktu, yang terhormat kepada Ibu Lili dan para narasumber, Pak Adi, Pak Hendi, dan Pak Heri, dipersilahkan menggunakan ruang dan waktu untuk kegiatan FGD hari ini. Semoga apa yang menjadi pesan-pesan dan pengalaman dari kita semua di ruang virtual ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Dipersilahkan kepada Ibu Lili. Terima kasih. Terima kasih Bu Nike, yang cantik asal Korea katanya Ibu Nike. Mukanya mirip.
Import dari Korea. Oke, baik. Dari Semarang. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Sama-sama. Baik, selamat siang menjelang sore untuk yang di Semarang. Selamat sore untuk kita semua yang ada di Manado. Kita bersyukur kita bisa dipertemukan kembali di ruang virtual ini untuk kesekian kalinya setelah FGD 1 coaching klinik pada tanggal 7, kemudian dilanjut pada tanggal 10, dan sekarang kita setelah 10 hari bertemu lagi di ruang virtual untuk menegaskan kembali naskah akademik draft yang sudah kita buat sudah sejauh mana. Tentu harapan dari panitia YPL ke depan kita bisa minggu depan mungkin atau sebelum FGD 2 itu kita sudah ada naskah akademik dari sekolah kita masing-masing. Tapi sebelumnya kami patut menaikkan pujian syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Bunda Maria. Tentu Tuhan Yesus juga telah menyertai kita semua dalam keadaan sehat selalu, dipertemukan kembali, walaupun terpisah badan, tapi tetap kita bisa bertatap muka secara virtual. Amin. Dalam keadaan sehat selalu, tentunya banyak terima kasih untuk kesediaan para narasumber yang hebat. Ada Pak Adi, ada Mas Hendy, ada Pak Heri, yang selalu dengan setia membimbing kita, mendampingi kita, memperkokoh apa yang sudah kita rumuskan di sekolah masing-masing, yang akan kita tuangkan, kita presentasikan pada hari ini di sesi 2 ini. Itulah kalimat pembuka dari kami. Tetap semangat Bapak Ibu, teman-teman kepala sekolah, para instruktur sekolah di Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado. Ada 7 sekolah yang seharusnya ada di sesi 2 di sore hari ini, tapi kami masih menunggu 3 sekolah lainnya yang akan bergabung. Dan untuk efisiensi waktu yang diberikan dibatasi ya, kita wajib untuk membatasi per sekolah mempresentasikan berapa menit hasil percakapannya dengan teman-teman di sekolah. Satu draft akademik, naskah akademik yang akan dipaparkan nanti supaya tidak melebar. Ya, kita langsung pada poin intinya. Jadi kami memberikan batasan waktu 10 menit maksimal 15 menit per sekolah. Dan kami akan membagi 2 sesi. Jadi sesi pertama ada 3 sekolah yang akan mempresentasikan. Bisa kan Bapak Ibu, teman-teman kepala sekolah dan instruktur sekolah? Baik, sebelum presentasi dari 3 sekolah pertama, kita mau dengarkan sedikit penguatan dari Pak Adi yang kebetulan sudah ada di layar depan kita. Silakan Pak Adi, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada kami, teman-teman di YPKM Keuskupan Manado. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Lili. Suara saya terdengar jelas Ibu? Ya, terdengar Pak. Baik, selamat pagi Bu Bapak semua yang hadir di sini, terutama yang nun jauh di sana dengan hati yang tulus, ikhlas, dan tetap bergembira. Terima kasih atas hatinya yang boleh kurasakan. Ibu Lili, Ibu Bapak semua, tentu tidak ada hal yang besar dimulai dengan berpangku tangan. Dan Ibu Bapak semua telah mengawali semua ini dengan penuh cinta, hati, dan tentu ini menjadi daya dorong Bapak Ibu semua untuk mengupayakan hal yang terbaik. Kita bicara soal kurikulum, kita bicara soal budaya sekolah, kita bicara soal core value, tidak hanya di tataran, dan ini harapan pribadi saya juga, secara pribadi harapan saya, tidak hanya di tataran kognitif, tidak hanya di tataran lisan, tidak hanya di tataran ide, tetapi sungguh muncul dari kedalaman diri kita, di mana kita adalah manusia-manusia yang sungguh dibekali akal budi, kehendak bebas, dan hati nurani untuk memikirkan semua ini demi kebahagiaan anak-anak kita, demi kebahagiaan anak didik, demi kebahagiaan semua saja yang menjadi stakeholder sekolah-sekolah kita, kemudian juga terutama untuk negara besar bangsa Indonesia dan untuk gereja universal. Nah, maka semoga
hari-hari yang telah kita lalui, meskipun berat, meskipun lelah, kita tetap bisa menorehkan hal yang terbaik, apa yang menjadi ukiran sejarah kita bersama, terutama sekolah-sekolah Katolik di yayasan kita masing-masing, di unit kita masing-masing, dengan menyertakan tetap berpegang teguh pada spiritual, di mana kita anak-anak terang, kemudian kita menyertakan gerak roh baik, kita menyertakan roh Tuhan dalam hati kita masing-masing, di dalam seluruh kehidupan kita, dalam memikirkan entah itu naskah akademik, entah itu penggalian core value, entah itu pendekatan budaya sekolah, dan akhirnya kita bisa mendetailkan hal-hal yang menjadi ide-ide besar ke dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan yang unggul, dan hal ini tentu akan sangat dibantu oleh Pak Heri dan Mas Hendi. Keduanya adalah kalau saya sebenarnya tidak berani omong banyak soal ini, nanti takut salah malahan. Tetapi yang jelas kita akan dituntun oleh mereka berdua. Kebetulan Bruder Warto hari ini juga sedang ada acara dan tidak bisa bergabung dengan kita semua, tetapi at least tidak akan menyurutkan niat kita bersama untuk memikirkan hal-hal baik ini. Terima kasih Ibu Lili, demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adi. Motivasi yang hebat untuk kita semua mengawali sesi di sore ini. Makasih banyak Pak. Ya, untuk itu tentunya kami harus membatasi seperti tadi ruang dan waktu. Jadi 10-15 menit presentasi dari sekolah masing-masing. Tentunya masih mengangkat seperti yang dikatakan tadi nilai-nilai inti budaya sekolah yang akan kita internalisasikan dalam naskah akademik kita, tapi sudah lebih terarah pada draft akademik sesuai dengan coaching klinik yang lalu. Jadi untuk sesi pertama ini kami akan berikan kepada 3 sekolah pertama, yaitu pertama Santo Mikael, Pak Paulus Wita, baru yang kedua dari Pak Ansyo, Santo Domenico Savio, dan yang ketiga dari Tondano, SMP Santa Rosa de Lima, Ibu Kristiani Paat. Presentasi yang pertama disilakan kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak Paulus Witak dari SMP Katolik Santo Mikael. Kepada Bapak Witak, disilakan. Tes, dengar suara saya? Ya, sangat jelas. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas kesempatan. Selamat siang dan selamat sore untuk kita semua yang hadir di ruang virtual ini. Saya akan menyampaikan draft naskah akademik yang sudah dirancang. Mungkin berbeda sistematikanya dengan yang diberikan kepada kami. Ada 2 model yang kami dapat, model Luber dan sekolah penggerak. Saya buat ini yang berbeda, tetapi maksudnya dalam konteks pengumpulan nilai-nilai dan budaya yang ada di sekolah saya. Kalau soal sistematikanya nanti disesuaikan. Yang saya rancang dengan sistematika bab 1 pendahuluan, meliputi latar belakang dan tujuan, bab 2 landasan yuridis atau hukum, yang ketiga visi misi nilai inti sekolah dan budaya sekolah, yang keempat sejarah sekolah, kondisi umum, kondisi terkini berdasarkan analisis SWOT, dan yang kelima bab 5 struktur dan muatan kurikulum, bab 6 penutup. Latar belakang dari penyusunan naskah akademik ini saya tidak akan bacakan, yang pasti punya latar belakang mulai dengan kegiatan organisasi penggerak sampai kami bisa terdorong untuk menyusun suatu naskah akademik.
Kalau tidak ada program ini mungkin tidak dilaksanakan ini penyusunan. Kemudian tujuannya juga jelas untuk secara bersama-sama mencapai apa yang diinginkan oleh sekolah-sekolah penggerak di bawah naungan konsorsium Ismaya. Kemudian landasan yuridis atau landasan hukum pada bab 2, Undang-Undang Dasar 45 pasal 31, saya tidak narasikan. Kemudian Undang-Undang nomor 20, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan landasan hukum lainnya. Agak banyak, jadi saya cuma bacakan itu, nanti dinarasikan lebih lengkap. Kalau lihat contoh dari yang dibagikan, mungkin itu kami mau menyesuaikan. Tidak copy paste, tapi menyesuaikan supaya nadanya juga bisa berbobot seperti yang dibagikan kepada kami. Kemudian bab 3, visi misi nilai inti sekolah dan budaya sekolah. Visi SMP Santo Mikael membentuk anak didik menjadi manusia seutuhnya seperti Kristus, beriman unggul, bijaksana, dan Pancasilais sesuai semangat pelindung Santo Mikael. Kemudian misi mendidik putra-putri bangsa menjadi murid-murid Kristus, beriman unggul, bijaksana, dan Pancasilais, pengabdi masyarakat, pejuang kemanusiaan, dan pelestari lingkungan hidup. Yang ketiga, nilai inti sekolah atau core value. Yang pertama beriman, yang kedua unggul, yang ketiga bijaksana, yang keempat Pancasilais, ini kami ambil dari Renstra Keuskupan Manado. Kemudian yang kelima kesetiaan dan keenam kepemimpinan. Itu 5 dan 6 ini dari spiritualitas atau keutamaan Santo Pelindung Santo Mikael. Dan yang ketujuh gotong royong sebagai budaya lokal gotong royong yang sudah terlaksana sejak dahulu kala di daerah ini, di Manado, Minahasa, terlebih budaya Mapalus dan seterusnya. Bahkan diambil gotong royong karena di dalam profil karakter pelajar Pancasila pun ada unsur gotong royong. Kemudian uraian satu persatu saya tidak bacakan. Nilai inti sekolah 4 yang pertama itu dari yayasan. Kemudian yang kelima dan keenam kesetiaan. Itu warga sekolah diharapkan setia seperti Santo Mikael, setia kepada Allah sehingga dia memimpin perang melawan kejahatan atau iblis. Karena kesetiaan Santo Mikael kepada Allah. Sehingga diharapkan warga sekolah punya kesetiaan kepada Allah, beriman kepada Tuhan dengan berbagai kegiatan berupa doa, kegiatan rekoleksi, kegiatan upacara keagamaan lainnya yang memupuk kesetiaan kita kepada Allah atau beriman kepada Allah Tuhan kita. Kemudian yang keenam itu kepemimpinan. Juga setiap warga sekolah diharapkan meneladani kepemimpinan Santo Mikael yang merupakan pemimpin bala tentara surgawi, seorang malaikat agung yang diutus Tuhan untuk memimpin pasukan melawan setan atau iblis. Maka warga sekolah SMP Santo Mikael diharapkan juga untuk meneladani kepemimpinan itu. Kepemimpinan baik kelompok kecil maupun di tingkat yang lebih besar, peserta didik diharap menjadi kader pemimpin di masa depan. Kemudian gotong royong berkaitan dengan kerjasama atau budaya yang sudah terpelihara di daerah ini, di Manado, Minahasa, bahkan Sulawesi Utara, juga ditunjukkan oleh warga sekolah lewat kegiatan gotong royong, saling membantu bila mengalami kesulitan atau ada yang mengalami musibah, untuk meringankan beban satu sama lain. Kemudian yang keempat itu budaya sekolah. Budaya sekolah
kalau berpijak dari 7 unsur budaya atau berdasarkan 7 unsur budaya Kuncoro Ningrat, maka budaya yang dominan di SMP Katolik Santo Mikael itu ada 5. Yang pertama, sistem religi dan upacara keagamaan, di mana warga sekolah memelihara iman dengan melaksanakan kegiatan ibadah, rekoleksi, upacara keagamaan, dan seterusnya. Berikut sistem organisasi kemasyarakatan. Ini karena organisasi kemasyarakatan di daerah ini budaya gotong royong tadi, Mapalus misalnya, maka diharapkan warga sekolah pun memelihara, melanjutkan budaya yang baik ini, budaya gotong royong, karena itu sudah tersistem dalam organik kemasyarakatan di daerah ini. Kemudian yang berikut, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan juga karena di daerah ini ada tokoh Bapak Sam Ratulangi dengan falsafah atau filsafat Sitou Timou Tumou Tou, di mana juga bernuansa pendidikan, menjadi motivasi penggerak bagi generasi muda, terutama warga sekolah, terlebih khusus peserta didik, meniru teladan dari Bapak Sam Ratulangi untuk memiliki semangat belajar, untuk meraih cita-cita, bahkan sukses menjadi orang terkenal seperti beliau. Berikut bahasa. Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia, tapi juga dalam kegiatan hari-hari ada kecenderungan menggunakan bahasa Melayu Manado. Bahkan di daerah di luar Manado pun ada kecenderungan orang menggunakan. Apalagi kita yang ada di Manado, walaupun memiliki bahasa Indonesia, tapi perlu juga memiliki bahasa Melayu Manado, bahkan bisa juga bahasa daerah Minahasa apabila memungkinkan. Kemudian yang berikut, kesenian. Di daerah ini ada budaya yang berkaitan dengan kesenian, ada seni tari, seni suara, dan sebagainya. Diharapkan warga sekolah pun memelihara, bahkan melestarikan budaya seperti tari maengket dan lain-lain, agar apa yang sudah terlaksana selama ini bisa dilestarikan untuk ke depan. Bab 4, sejarah sekolah, kondisi umum, kondisi terkini berdasarkan analisis SWOT. Saya tidak membacakan sejarah sekolah, yang pasti sekolah ini berdiri pada 1 Juni tahun 1969. Dan sekarang sudah berusia 52 tahun. Saya tidak membacakan semua. Kemudian kondisi umum, secara singkat, sekolah ini berada di dalam atau di tengah kota Manado, hingga arus murid dari daerah sekitar Kecamatan Wanea, bahkan dari desa tetangga di Kabupaten Minahasa, seperti dari Desa Koka, Kecamatan Tombulu, ada arus siswa yang masuk juga di sekolah ini. Walaupun demikian, sekolah ini juga diapit oleh sekolah-sekolah negeri dan sekolah-sekolah yayasan lain yang notabene gratis. Hingga perlu perjuangan untuk kita menambah jumlah siswa maupun hal-hal yang lainnya. Kemudian kondisi terkini seperti itu. Kemudian saya sampaikan langsung ke analisis SWOT untuk sekolah kami. Keadaan siswa dan guru saya tidak membacakan mengingat waktu. Analisis SWOT, kekuatan kami adalah ada dukungan dari Yayasan Pendidikan Katolik Uskupan Manado hingga sekolah ini masih berdiri. Kemudian dari juga Paroki Yesus Gembala yang Baik Rike, Wanea. Dukungan dari Dinas Pendidikan, stakeholder yang ada di SMP Santo Mikael. Kemudian yang berikut, sekolah ini sudah terakreditasi B pada tahun 2018. Kemudian yang berikut, tersedianya SDM guru yang profesional walaupun tidak lengkap gurunya tapi berpendidikan S1 bahkan juga S2. Dan masih ada juga satu yang belum sarjana. Memiliki gedung sendiri dan ruangan yang cukup. Kelemahannya dari sekolah kami, kekurangan peserta didik berhubung sekolah gratis
yang ada di sekitar, sedangkan kita memungut SPP. Kemudian, kekurangan guru mata pelajaran tertentu sehingga dirangkap oleh guru yang lain, yang bukan bidangnya. Yang berikut, tidak semua guru berpendidikan sarjana. Berikut, kekurangan sarana dan prasarana serta media pendidikan. Berikut, kekurangan dana untuk menopang kegiatan operasional sekolah karena dana bosnya kecil berhubung jumlah siswa juga sedikit. Kemudian peluang, opportunity atau peluang, bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional membuka peluang untuk kita melaksanakan kegiatan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang itu. Yang berikut, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Berikut peluang yaitu adanya program organisasi penggerak ini, hingga membuka peluang untuk memacu diri, memajukan sekolah ini. Yang berikut, masih adanya minat dan dukungan partisipasi masyarakat dalam memajukan pendidikan di SMP Katolik Santo Mikael Manado. Threats atau ancaman, semakin tingginya persaingan positif antar sekolah yang dalam pengelolaannya lebih baik dan memiliki berbagai keunggulan. Berikut, banyak SMP negeri dan swasta yang unggul dalam bidang sarana dan prasarana hingga menarik minat calon peserta didik baru. Dan juga mereka dengan program sekolah gratis atau tanpa pungutan biaya SPP atau uang sekolah. Bab 5, struktur dan muatan kurikulum. Rancangan struktur dan muatan kurikulum ini kita mengikuti dari pemerintah sambil juga menambah dari program organisasi penggerak yang kita bahas ini memiliki kurikulum sendiri yang sekarang kita baru membuat draft naskah akademik. Semoga kita memiliki kelebihan dari kurikulum yang dicanangkan oleh pemerintah dan memiliki keunggulan untuk meningkatkan kemajuan sekolah kita. Dan bab yang ke-6 yaitu penutup. Demikian pemaparan singkat dari kami, semoga bermanfaat dan jika ada kekurangan, mohon dilengkapi, diperbaiki oleh para narasumber. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Witak, Tuhan memberkati kita semua. Baik, kita masuk pada presenter kedua dari Pak Anso Santo Domenico Savio. Kepada Bapak, disilakan. Pak Dani Anso. Masih di mute, Pak. Ya. Ya, baik. Disilakan, Pak. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Selamat baku dapa. Salam sehat semua. Ya, salam sehat, Pak. Bapak, Ibu, kepala sekolah yang saya hormati, mohon di share screen. Ini. Silakan Pak, bisa di-share supaya kita juga bisa melihat lebih. Iya. Jelas panduannya dari Bapak. Kalau saya mendengar pemaparan dari kepala sekolah Santo Mikael, memang ini belum lengkap. Memang untuk Santo Domenico Savio
rasa ragu untuk menyampaikan ini karena memang kekurangan banyak sekali yang seperti Bapak Witak sampaikan tadi. Yang bab 1 pendahuluan. Satu-satu latar belakang. Pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Nilai-nilai kemanusiaan merupakan tujuan pendidikan baik dalam pembentukan kepribadian, keterampilan, dan sikap taat terhadap perintah Tuhan. Pendidikan dalam arti yang luas adalah proses pembentukan pribadi dalam semua aspeknya, yaitu pembentukan aspek jasmani dan rohani. Pendidikan seharusnya tetap terpadu dengan keseluruhan sistem nilai dan norma moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Sikap ilmiah yang menjunjung kebenaran rasional dan pengabdian kepada kehidupan bermasyarakat merupakan faktor yang penting dalam pendidikan dan pembentukan karakter. Banyak faktor yang menentukan keberhasilan pendidikan, diantaranya faktor landasan filosofis yang menentukan arah dan tujuan pendidikan baik secara ontologis, epistemologis, maupun aksiologis. Yunus dalam bukunya menyatakan bahwa ontologis berkenaan dengan pertanyaan mengapa harus ada pendidikan, bagaimana merancang pendidikan, serta apa yang ingin dicapai serta setelah pendidikan dilakukan. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Epistemologis berkenaan dengan metode apa yang akan digunakan dalam proses pencarian hakikat ilmu pengetahuan. Sedangkan aksiologi berkenaan dengan nilai-nilai kegunaan atau manfaat dari pendidikan tersebut. Ontologi membahas tentang nilai secara teoritis yang mendasar, yaitu sampai pada hakikatnya. Hakikat ini adalah kualitas yang melekat dan menjadi ciri segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta, dihubungkan dengan kehidupan manusia. Nilai-nilai kebenaran, keindahan, kebaikan, dan religius adalah nilai-nilai keseluruhan hidup manusia. Martin Suseno dalam Prapton menyatakan bahwa moralitas atau karakter seseorang dan kelompok masyarakat dinilai tinggi atau rendah dilihat dari sudut pandang nilai kebaikannya seseorang. Norma-norma moral merupakan pedoman untuk hidup luhur sesuai dengan nilai kebaikan. Norma-norma moral bersumber dari kebiasaan hidup yang baik dan tata cara hidup yang baik. Norma-norma moral merupakan tolok ukur untuk menentukan benar atau salah sikap dan tindakan manusia. Mukijat dan Prato menyatakan bahwa nilai kebaikan sebagai sumber norma-norma moral mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, absolut dan objektif. Karena moralitas manusia seharusnya bebas dari sifat-sifat mementingkan diri sendiri yang terdapat pada kehendak-kehendak relatif. Kedua, primer. Karena moralitas pada manusia melibatkan suatu komitmen untuk bertindak dan merupakan landasan hasrat yang paling utama. Ketiga, real atau nyata, realita. Karena moralitas merupakan kenyataan, bukan sekedar angan-angan belaka. Keempat, universal dan terbuka. Karena moralitas mengharuskan lingkup yang terbuka sepanjang waktu. Kelima, bersifat positif dan bukan negatif. Karena norma-norma dapat berwujud anjuran-anjuran maupun larangan-larangan. Keenam, hierarki yang tinggi karena nilai kebaikan memiliki ciri intrinsik yang menjadi sumber nilai bagi norma-norma moral. Lanjut. Menurut Musrifah, karakter dapat diartikan sebagai kepribadian atau akhlak.
Kepribadian merupakan ciri, karakteristik, atau sifat khas dalam diri seseorang. Karakter bisa terbentuk melalui lingkungan, misalnya lingkungan keluarga semasa ia masih kecil. Mengingat pentingnya nilai-nilai kebaikan dalam pendidikan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 6 September 2017 menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Di dalamnya meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Itu ada 18. Tim pengembangan kurikulum SMP Katolik Santo Dominikus Savio menerapkan 9 nilai inti, yakni beriman, religius, unggul, bijaksana, kreatif, mandiri, percaya diri, disiplin, dan peduli. SMP Katolik Santo Dominikus Savio terletak di wilayah Kecamatan Wenang, Kota Manado, dengan memiliki siswa yang mayoritas berasal dari suku Minahasa, dan ada juga beberapa siswa yang berasal dari Sangihe, Talaut. Beberapa nilai budaya Minahasa menjadi perhatian karena memiliki nilai-nilai kebaikan bagi masyarakat. Nilai budaya tersebut antara lain gotong royong atau mapalus. Pelindung dari sekolah kami adalah Santo Dominikus Savio dengan sikap keteladanannya, yaitu rajin berdoa, suka belajar, ramah, penuh simpatik, kasih sayang terhadap sesama, dan lain-lain. Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado adalah pengelola sekolah kami dengan moto solidaritas, karitas, dan subsidiaritas yang juga ikut mewarnai pendidikan di SMP Katolik Santo Dominikus Savio Manado. Berdasarkan landasan pendidikan tersebut, dapat dilihat bahwa pendidikan karakter termasuk dalam setiap landasan pendidikan, baik landasan filosofi, landasan spiritual, landasan hukum, undang-undang, dan peraturan presiden, Perpres. Pelaksanaan pendidikan karakter sudah menjadi keharusan bagi setiap institusi pendidikan. Bab 2, kajian pustaka. Hakikat pendidikan. Pendidikan adalah proses memanusiakan manusia seperti moto atau falsafah dari Dr. Samratulangi, yaitu Sitou Timou Timou Tou. Manusia memanusiakan manusia. Nilai-nilai kemanusiaan merupakan tujuan pendidikan baik. Mohon maaf Pak Ansyo. Halo Pak Ansyo. Waktu untuk sekolah Bapak tinggal 5 menit. Mungkin bisa langsung ke intinya, tidak perlu dibaca kalimat demi kalimat yang ada, Pak. Malah terkendala jaringan nampaknya Ibu. Iya. Ini Ya. terpental gimana ya? Pak Anso, apakah Bapak hanya sendiri? Apakah tidak ada wakasek ataupun instruktur sekolah, Pak, yang bisa membantu Bapak? Sebentar Ibu, Pak Anso masih terpental Ibu. Oh ya, sorry. Mungkin kalau agak lama kita bisa memberikan kesempatan ketiga ya, kita ke sekolah. Ya, halo Ibu Lili. Ya, Ya, Ibu Lili. ada. Kepsek
Ini mungkin ada gangguan, ada mati tiba-tiba itu laptop, jadi lewati dulu kata nanti kembali. Oh ya, baik. Terima kasih Ibu Fitri. Ya, oke. Ya. Baik, kita akan kembali sebentar untuk sekolah Santo Domenico Savio. Kita beralih dari sekolah Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima Tondano. Ibu Kristiani Paat, disilakan Bu. Ya. Baik, kedengaran suara saya? Ya, halo. Sangat jelas Bu. Ya, bisa sangat jelas. Lanjut okay. Ya. Terima kasih atas kesempatan. Selamat siang bahkan sore, kalau di Manado sudah sore. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Para narasumber yang saya hormati, Heri dan Pak Hadi, Ibu Lili selaku moderator, bahkan pun Bu Hedi, Ibu Mit, Ibu siapa tuh tadi MC-nya? Ibu Nika, ya Ibu Nika. Selamat sore, selamat baku dapa. Baik, saya akan mencoba memaparkan seperti apa yang sudah kami kerjakan di sekolah bersama para tim pengembang kurikulum. Tapi mohon maaf, ini baru dalam bentuk konsep, baru draft, sehingga belum lengkap barangkali, belum seperti apa yang diharapkan, tapi kami akan berusaha untuk melengkapinya. Dan terus terang kami belum masuk pada struktur kurikulum, masih sementara dirancang. Baik, kami akan memaparkan draft naskah akademik kurikulum SMP Katolik Santa Rosa de Lima Tondano. Kami berangkat mulai dari landasan pengembang kurikulum SMP Katolik Santa Rosa de Lima Tondano. Landasan pengembangan yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis, kami mulai dengan misi dan identitas pendidikan Katolik. Minta maaf, kami tidak bisa narasikan terlalu banyak mengingat waktu. Berikut B, hakikat pendidikan Katolik. Kami sudah bisa buat naskahnya, tapi tidak perlu dibaca karena mengingat waktu. C, hakikat pendidikan Pancasila. Tentu ada 5 sila di sana. Kemudian masuk pada yang kedua, landasan psikologis. Landasan psikologis, kami mencari kebijaksanaan dan kebenaran. B, mengintegrasi iman, budaya, dan kehidupan. Kemudian C, didukung oleh kesaksian Injil. D, seorang yang dapat menjadi teladan dalam hal iman, kebajikan, dan kasih. E, menjalankan semangat Injil, berpihak pada yang lemah. F, menjalankan tugas panggilan guru dengan sukacita. Ketiga, landasan sosiologis. A, berfokus pada manusia secara keseluruhan. B, menyatukan para siswa dengan Kristus. C, dihidupi oleh kesatuan, persekutuan, dan komunitas. D, sekolah dengan suasana kekeluargaan. E, melibatkan orang tua dalam proses pendidikan. Kemudian landasan yang keempat, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini ada sedikit saya baca soal narasinya. Contohnya, mendorong para siswa untuk bersikap aktif, dapat menyampaikan informasi, mempunyai hasrat belajar terus-menerus, sehingga mereka menemukan cita-cita
dan dapat menggunakan media teknologi dengan benar dan tepat. Masih ada lagi beberapa, tapi saya ambil contoh satu saja. Kemudian masuk pada B, prinsip-prinsip pembelajaran di SMP Katolik Santa Rosa de Lima Tondano. Pertama, prinsip pribadi manusia. Ada juga narasinya. Yang kedua, prinsip nilai tentang hak asasi manusia. Ada narasi juga. 3, prinsip nilai dan prinsip tentang hubungan antara individu dan masyarakat. Keempat, prinsip kebaikan bersama dan kesejahteraan bersama. Kelima, prinsip solidaritas dan subsidiaritas. Keenam, prinsip partisipasi. Ketujuh, prinsip demokrasi. Dan kedelapan, prinsip pendidikan Santa Rosa de Lima. Kemudian yang C, ada 7 pilar kerangka pendidikan integral di SMP Katolik Santa Rosa de Lima Tondano. Yang pertama, digerakkan oleh misi. Kedua, profil lulusan. Ketiga, kepemimpinan strategis. Keempat, proses transformatif. Kelima, peran guru yang lebih luas. Keenam, formasi berkelanjutan. Dan ketujuh, kontekstual dan relevan. D, nilai-nilai karakter SMP Katolik Santa Rosa de Lima Tondano. 1, menjadi seperti Kristus. Kedua, beriman. Ketiga, unggul, bijaksana. Dan kelima, Pancasilais. Keenam, semangat Santa Pelindung Santa Rosa de Lima. Kemudian kami masuk pada visi misi Yayasan Pendidikan Katolik Uskupan Manado, diambil dari Renstra. Misinya juga, dan kami SMP Katolik membuat visi misi sekolah SMP Katolik Rosa de Lima Tondano, yaitu membentuk manusia seutuhnya seperti Kristus, beriman, unggul, bijaksana, dan Pancasilais berdasarkan semangat Santa Rosa de Lima. Misi SMP Katolik Santa Rosa de Lima Tondano mendidik putra-putri bangsa menjadi murid-murid Kristus, beriman, unggul, bijaksana, dan Pancasilais, serta pelestari lingkungan hidup. G. Profil lulusan dan capaian pembelajaran SMP Katolik Santa Rosa de Lima Tondano. 1. Profil lulusan. Saya bacakan, mampu menjadi seperti Kristus, yaitu lulusan yang mampu memberi terang dalam kehidupan diri sendiri maupun bagi orang lain. Itu contoh saja. Kedua, pencapaian pembelajaran. Ada juga narasi sedikit. Diharapkan peserta didik mampu bekerja mandiri atau berkelompok atau berkolaborasi dalam menghasilkan sebuah karya, mengapresiasi berdasarkan peran, perasaan, empati, dan penilaian pada karya seni sebagai wujud dari keunggulan di mana hasil karya tersebut menguntungkan bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Untuk draftnya, untuk kurikulum ini baru sampai di situ, tapi kami juga bisa membacakan apa yang menjadi tugas selalu. Salah 7 unsur kebudayaan dari Kuncoro Ningrat, sekedar info saja. Kami mencoba membuat dalam program sekolah. Masalah bahasa kami rencanakan ekstrakurikuler bahasa daerah Tolour. Mengapa Tolour? Karena sekolah kami memang dulunya kami di Minahasa. Tetapi Minahasa sudah terbagi dan Minahasa itu ada beberapa macam bahasa. Ada bahasa Tolour, bahasa Tombulu,
ada bahasa Tontemboan, Tonsea, dan sebagainya. Tetapi sekolah kami berada di Tondano yang menggunakan bahasa daerah Tolour, sehingga kami membuat program sekolah ekstrakurikuler bahasa daerah Tolour. Kemudian ada juga setiap hari Jumat dalam minggu berjalan, semua guru dan siswa harus menggunakan bahasa daerah setempat, bahasa Tolour, kecuali pada proses belajar mengajar. Itu untuk bahasa. Kemudian sistem pengetahuan, kami juga mencoba membuat program, yaitu gotong royong, yang dari bahasa budaya kami adalah Mapalus, seperti yang tadi Sitou, Timou, Tumou, Tou dari Dr. Samratulangi. Tapi kami ambil ini gotong royong atau Mapalus yang diimplementasikan dalam kegiatan saling membantu untuk misalnya kebersihan lingkungan sekolah atau mak sawah-sawangan. Kemudian kerjasama kelompok siswa dalam menyelesaikan tugas sekolah, yaitu matombo-tombolan. Kemudian dalam sistem kemasyarakatan kami mencoba juga memasukkan program, tidak banyak. Contoh, dibentuk kelompok Palang Merah Remaja atau PMR, kemudian dibentuk kelompok doa, dan kelompok pramuka. Kemudian yang keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi. Kami mencoba juga untuk membuat program, walaupun sederhana saja. Pertama, lewat mapel prakarya, antara lain daur ulang sampah plastik menjadi hiasan dan lain-lain. Pasti itu banyak. Kemudian pada poin kelima, sistem mata pencarian hidup, kami juga mencoba membuat program, yaitu budidaya tanaman cabai pada wadah polybag. Yang kedua, menjual hasil karya siswa, contohnya hasil karya mata pelajaran prakarya ataupun hasil dari budidaya tadi. Kemudian sistem religi. Sistem religi, nah, yang biasa kami lakukan program sekolah ini, misalnya ibadah pagi yang diikuti oleh seluruh personil sekolah, guru non-Katolik dan Katolik itu sendiri, bahkan pun siswa yang Katolik dan non-Katolik. Kemudian membuka pelajaran dengan doa tanda kemenangan Kristus, dengan diakhiri dengan doa pendek kepada Santa Rosa de Lima. Kemudian pada setiap pukul 12 kita di sini doa malaikat Tuhan. Kemudian ada doa sebelum pulang, menyanyi lagu rohani atau lagu Santa Rosa de Lima. Kemudian doa rosario setiap pagi pada bulan Mei dan Oktober, jalan salib setiap masa prapaskah, misa siswa Jumat pertama dalam bulan yang berjalan, kemudian misa perdana mengawali tahun pelajaran, dan misa penutup tahun ajaran. Kemudian ada juga kebiasaan rekoleksi 1 tahun sekali pada masa prapaskah atau masa Advent, ibadah OSIS 1 minggu 1 kali pada setiap hari Jumat. Kemudian menempatkan benda-benda rohani seperti salib Yesus, patung Bunda Maria, dan Santo Yosef, patung atau gambar Santa Pelindung sekolah di setiap ruang-ruang, misalnya ruang kepala sekolah, ruang guru, kelas, dan ruang-ruang lainnya, dan menempatkan tulisan atau brosur nilai keutamaan dari Santa Pelindung pada setiap meja guru dan meja siswa, serta doa khusus Santa Pelindung sekolah untuk selalu didoakan. Kemudian di tempat tertentu atau di dinding bangunan sekolah dipasang gambar dari Santa Pelindung sekolah dengan bertuliskan, "Ya Santa Rosa de Lima, doakanlah kami." Kemudian yang ketujuh, kesenian.
kesenian juga kami mencoba membuat program ekstrakurikuler tarian daerah setempat, Katrili, dan Kabasaran. Mengapa kami ambil kelompok kecil? Karena sekolah kami hanya siswanya sedikit, sehingga kalau mengambil seni yang lain yang melibatkan banyak siswa tentu tidak mungkin. Kemudian yang kedua, latihan vokal. Saya kira itu yang telah kami buat bersama tim pengembang sekolah. Sekiranya ada kekurangan, silakan untuk memberi kami masukan, tanggapan, dan selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore, dikembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bu Titi. Apakah sudah bisa kembali ke Pak Ansyo? Sudah. Ya. Masih Sudah. Silakan Pak Ansyo. Sudah ya. Ya. Tadi ada masalah, gangguan. Ya, terpental ya Pak. Ya, apa-apa, Bapak. Ya, monggo Pak. Ya, oke. Coba langsung di poin-poin pokoknya ya, Pak. Ya, betul. Ya. Iya, kita lanjut. Bab 2 Kajian Pustaka. 21 itu mengenai akad pendidikan. Kita lihat sini. Ya. Ambil menurut Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Lanjut, hakikat pendidikan karakter. Tadi sudah disampaikan melalui Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Jadi peraturan ini dibuat dengan pertimbangan bahwa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya merupakan negara yang menjunjung tinggi akhlak mulia, nilai-nilai luhur, kearifan, dan budi pekerti. Makanya dengan berdasarkan seperti itu, pemerintah mengeluarkan PPK, Pendidikan Penguatan Karakter, untuk diberikan ke setiap satuan pendidikan. Kita masuk pada visi. Untuk visi sekolah sama dengan yang lain di bawah naungan YPK, membentuk anak didik menjadi manusia seutuhnya seperti Kristus, beriman, unggul, bijaksana, Pancasilais sesuai semangat Santo Dominico Savio. Misi melaksanakan pembelajaran yang berasaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, mengupayakan pembelajaran yang produktif dan kreatif. 3, melaksanakan pembelajaran kontekstual di bidang iptek. 4, mempersiapkan warga belajar yang memiliki kompetensi dasar di bidang teknologi tepat guna agar siswa dapat melanjutkan belajarnya pada jenjang berikutnya. Karakter
dari SMP Katolik Santo Domenico Savio. Karakternya diambil dari pelindung sekolah Santo Domenico Savio, yang merupakan seorang anak yang rajin, suka belajar, ramah, penuh simpatik, dan kasih terhadap sesama. Maka berangkat atau bertolak dari keteladanan Santo Domenico Savio, nilai inti sekolah yang diterapkan di sekolah kami sesuai dengan visi dan misi sekolah. Itu beriman, unggul, kita lihat, bijaksana, kreatif, dan berkarakter. 4. Nilai karakter bangsa. Jadi seperti yang sudah disampaikan, Bapak Presiden mengeluarkan Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter, di mana dalam pasal 1 dikatakan, pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa penguatan pendidikan karakter adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan keterlibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental. Pasal 3 dinyatakan bahwa penguatan pendidikan karakter dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter, terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, dan semuanya itu ada 18. Terus prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan tersebut berorientasi kepada berkembangnya potensi peserta didik secara menyeluruh dan terpadu, keteladanan dan penerapan pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian pendidikan karakter harus dilakukan terus-menerus untuk mengetahui perkembangan karakter peserta didik dengan melakukan pengamatan terhadap indikator-indikator yang telah ditentukan. Menurut Akib dan Aprula, indikator berfungsi sebagai kriteria untuk memberikan pertimbangan tentang perilaku untuk nilai tertentu. Sebagai panduan, dalam tabel 2.2 di bawah ini diuraikan indikator keberhasilan sekolah dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter. Terlihat indikator keberhasilan sekolah dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa. Nilai religius. Kita boleh baca sama-sama, kita lanjut. Nilai jujur. Atau kecil hurufnya. Boleh dibaca? Bisa, Pak. Lanjut, Pak. Bisa, Pak. Iya. Toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, bersahabat, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli sosial, dan tanggung jawab. Nilai keutamaan Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado yaitu solidaritas, karitas, dan subsidiaritas. Budaya dan rutinitas di SMP Katolik Santo Domenico Savio antara lain setiap pagi untuk saat sekarang
diadakan, yaitu 7.30 diadakan ibadah pagi, dan di dalamnya baca serta renungan kitab suci, doa Santo Domenico, serta setelah selesai ada pembinaan dari guru piket atau kepala sekolah. Jadi pembinaan pembentukan karakter. Jadi disampaikan disiplin, tata krama, sopan santun, dan lain sebagainya, dan kebutuhan lain. Berikut, setelah masuk jam 8, di situ juga pada saat mereka menerima pelajaran, dimulai dengan tanda kemenangan Kristus. Setelah, karena sekarang sampai jam 10.20, maka setelah selesai itu, setelah selesai KBM, ada doa Salam Maria, kemuliaan, baru Santo Domenico Savio, doakanlah kami. Baru setelah itu mereka pulang. Tapi ini di nomor 2 itu pukul 12 doa Angelus, karena pada saat itu guru-guru masih ada. Pukul 13 biasanya kalau dalam posisi KBM sudah biasa dilaksanakan, tidak ada lagi masalah tentang COVID, maka ada doa bersama seperti yang disampaikan tadi. Berikut, SMP Katolik Santo Domenico Savio berperan juga di dalam kegiatan untuk keagamaan atau keagamaan. Jumat pertama di setiap bulan ada misa yang dibuat di sekolah. Awal tahun ajaran dan akhir tahun ajaran. Serta hari pelindung, dan ada juga tugas di gereja. Liturgi, sebagai petugas liturgi sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh paroki. Pendalaman iman, misalnya rekoleksi bagi siswa kelas 9. Dan ada juga, karena Santo Domenico juga membentuk kelompok doa, maka sekolah kita juga ada kelompok doa, yaitu Legio Maria Junior. Ini tidak dimuat. Setiap Jumat selesai kegiatan belajar mengajar. Jadi ini dikhususkan untuk mereka yang beragama Katolik. Dan ini hanya kegiatan-kegiatan ekskul yang kita terapkan di sekolah. Tari pisok, ada uraiannya. Bisa dibaca. Olahraga voli, volleyball. Pramuka. Jadi ini kegiatan-kegiatan yang kita buat selama ini, dan dia berjalan baik kalau selesai dengan bencana yang ada saat ini. Setelah masa COVID selesai, maka kita akan buat seperti biasa.
tapi ini masih sedikit-sedikit untuk dilaksanakan karena masih ada larangan berkumpul untuk Kota Manado, maka masih terbatas kegiatan-kegiatan ekskul. Tapi ini sasaran yang akan kita buat di dalam kurikulum nanti. Demikian pemaparan kami, terima kasih. Dan ini banyak kekurangan, semoga para narasumber boleh dapat melengkapinya untuk kebutuhan kami dan bisa memajukan sekolah kami juga. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Ansyo. Kita sudah mendengarkan 3 paparan dari 3 sekolah.